Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya akan membacakan ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup kudus. Hidup kudus. Kalau kita mengobservasi, menyelidiki surat 1 Tesalonika, ini ditulis oleh Rasul Paulus dan tentunya ditujukan kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Latar belakang dari jemaat Tesalonika, mereka merupakan jemaat yang baru bertobat, baru percaya kepada Kristus. Mereka terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Mereka masih dipengaruhi dengan budaya Yunani dan juga budaya Romawi, sehingga menyebabkan praktik penyembahan berhala dan penyimpangan moralitas umum terjadi di antara mereka. Karena mereka masih terbawa dengan budaya yang lama, budaya Yunani dan budaya Romawi. Di dalam 1 Tesalonika ayat pasal yang keempat, ayat yang ketiga ini, Rasul Paulus mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu hidup dalam kekudusan. Supaya sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidup kudus. Interpretasi pelajaran yang dapat kita terima dari ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup di zaman modern. Kita hidup di tengah godaan yang semakin terbuka lebar. Dunia menawarkan kesenangan yang instan, kebebasan tanpa batas, dan batasan moral yang semakin tidak jelas. Itulah keadaan dunia sekarang ini. Namun firman Tuhan tidak pernah berubah. Di tengah dunia yang semakin tidak kudus, Allah memanggil kita umat-umatnya untuk hidup kudus. Tuhan memanggil kita umat-umatnya untuk hidup berbeda dengan cara hidup orang-orang duniawi. Yang pertama, kita melihat hidup kudus adalah kehendak Allah. Bukan opsional, bukan pilihan, tetapi kehendak Allah. Perhatikan kalimat pertama, inilah kehendak Allah. Banyak orang yang bertanya, apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Dan Paulus menjawab dengan tegas, pengudusan. Kehendak Allah adalah supaya kita umat-umatnya hidup di dalam kekudusan. Pengudusan berarti kita dipisahkan, kita dibersihkan, dan kita diubah oleh Roh Kudus. Bukan sekedar tidak berbuat dosa, tetapi kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kehidupan Kristen bukan hanya soal percaya kepada Yesus, tetapi juga
menyerahkan hidup kita kepadanya setiap hari, supaya Ia membentuk kita umat-umatnya. Pengudusan adalah sebuah proses, bukan instan. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga karakter kita dimurnikan melalui disiplin yang Tuhan lakukan, melalui ketaatan kita, dan melalui perjumpaan kita dengan firman Tuhan yang akan membersihkan hati kita, membersihkan hidup kita, menguduskan kita. Yang kedua, hidup kudus berarti kita harus menjauhkan diri dari percabulan. Artinya kita harus menghindari dosa, bukan bermain-main di pinggir dosa. Rasul Paulus menyebutkan salah satu bentuk dosa dengan sangat spesifik, yaitu percabulan. Di dalam bahasa Yunaninya, porneia. Kata ini mencakup segala bentuk aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa Paulus menekankan ini? Karena dosa seksual merusak tubuh kita. Tubuh yang adalah bait Allah menjadi tercemar, menjadi rusak, merusak jiwa kita, melukai dan mengikat hidup kita, melukai hati kita, melukai hati pasangan kita, melukai hati orang tua kita. Dan itu mengikat hidup kita, merusak jiwa. Dan percabulan itu juga merusak relasi, merusak hubungan, menghancurkan kepercayaan, menghancurkan kesetiaan. Dan juga dosa seksual itu merusak panggilan Allah dalam hidup kita. Allah sudah menguduskan kita, dan Allah mau kita umat-umatnya hidup kudus. Ketika kita melakukan percabulan, maka hal itu merusak panggilan Allah dalam hidup kita. Perhatikan kata menjauhkan diri. Bukan melawan, bukan mengurangi, tetapi menjauh. Artinya mengambil jarak, menghindar, memilih aman, bukan menantang bahaya. Seperti Yusuf ketika dia dirayu oleh istri Potifar, dia lari, menjauhkan diri. Kehidupan kudus bukan soal seberapa kuat kita, tetapi seberapa cepat kita menjauh dari sumber godaan. Yang selanjutnya, hidup kudus adalah tanda hidup yang telah ditebus. Mengapa sebagai umat-umat Tuhan kita harus hidup kudus? Bukan supaya masuk surga. Karena penyelamatan kita adalah anugerah Tuhan. Tetapi hidup kudus adalah bukti bahwa kita adalah milik Kristus. Kristus sudah menguduskan kita. Dan Kristus mau kita pun hidup di dalam kekudusan. Sebagai bukti kita milik Kristus. Seorang yang telah ditebus akan menunjukkan karakter Kristus. Dan karakter Kristus diantaranya kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga, kemurnian, pengendalian diri, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri.
kasih yang benar, dan memiliki kerinduan tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pengudusan menunjukkan bahwa Injil benar-benar bekerja di dalam hidup kita. Tanpa pertumbuhan dalam kekudusan, iman kita akan menjadi kosong. Yang selanjutnya, hidup kudus bisa kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Dosa terlalu kuat untuk dilawan oleh tekad kita manusia. Tetapi kabar baiknya, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita hidup kudus. Roh Kudus menegur hati kita ketika kita salah. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk menolak godaan. Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Roh Kudus menolong kita membangun disiplin rohani dan memurnikan motivasi serta keinginan kita. Kekudusan bukan sekedar upaya manusia, tetapi ini adalah pekerjaan Allah dalam diri kita yang merespon dengan ketaatan. Aplikasi bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjaga hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjaga mata, pikiran, dan hati kita. Karena semua dosa seksual dimulai dari pikiran yang tidak dijaga. Mazmur berkata, "Kuletakkan mataku pada jalan yang benar." Bangun disiplin rohani, berdoa, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, itu akan membuat hati kita sensitif terhadap suara Tuhan. Jauhi situasi yang membuat kita jatuh, menghindar, jauhi situasi yang membuat kita jatuh. Miliki komunitas yang benar, komunitas yang sehat, komunitas orang-orang yang beriman, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang akan menjaga kita tetap hidup kudus. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menguduskan hidup kami. Dan Engkau mau kami umat-umat-Mu hidup di dalam kekudusan. Itulah yang menjadi kehendak-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Untuk kami terus hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus mampukan kami untuk terus menjaga hati kami, menjaga mata kami, menjaga pikiran kami, sehingga segala perbuatan kami, perkataan kami boleh kudus, karena Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami. Memberkati seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami keluarga GPD El Shaddai Magelang di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Engkau menyebarkan keharuman pengenalan akan Engkau di mana-mana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.